got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini bisa ketemu dan bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak di sini semoga diberikan kesehatan semuanya ya. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak mudah-mudahan bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, lanjut ya, kita mulai ya. Pertama yaitu tujuannya peserta didik mampu memahami makna hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan hak dan kewajiban asasi manusia. Kita mari lihat gambar yang ada di depan tersebut. Kalau kita melihat di depan itu gambar sedang apa, haknya apa? Lah, saya ingin tahu. Sedang apa sana? Nana, haknya sedang apa? Kalau melihat itu sedang mau berangkat ke sekolah. Haknya yaitu untuk mau belajar, untuk mencari ilmu. Lanjut. Ini lagi apa anak-anak? Kalau melihat gambar di depan ini ada duduk-duduk dan ada yang berdiri. Ini merupakan apa? Ini sedang apa? Lah ini sedang kalau melihat gambar tersebut yaitu musyawarah untuk mencapai kemufakatan, untuk menyampaikan hak-haknya dari suatu kelompok tersebut. Lanjut. Nah, ini untuk apa anak-anak kalau di dalam kelas? Ada yang angkat tangan, sedangkan bu gurunya itu siapa yang bisa lah? Ini kan menanyakan. Kalau ada yang menanyakan berarti kalau ada yang angkat tangan berarti itu menyampaikan haknya untuk bertanya atau menjawab. Itu hak. Nah, jadi anak-anak itu melihat kalau hak itu di dalam sekolah ketika ada yang menanya itu menyampaikan pendapat. Nah, kita melihat ada berapa ruang ya. Kalau melihat di depan itu ada berapa ruang gambar tersebut. Yang pertama ada itu gambar ruang apa? Yang kedua gambar ruang apa? Lah, coba dilihat dan perhatikan. Kalau melihat gambar tersebut yaitu gunanya siswa berhak menggunakan fasilitas ruang laboratorium atau lab komputer. Nah, di situ siswa berhak menggunakannya. Yang kedua ini ruangan apa? Yaitu ruangan perpustakaan. Gunanya yaitu siswa berhak untuk membaca buku dan difasilitasi untuk di sekolah. Haknya siswa ini untuk membaca yang sudah disediakan oleh sekolah. Ini gunanya hak. Nah, jadi fasilitas sekolah itu siswa menikmati untuk menggunakannya. Lanjut. Ini sedang apa? Nah, itu ada dua gambar. Nah, coba lihat. Nah, itu mau masuk ke dalam kelas. Yang pertama di bawah itu adanya gambar apa? Yaitu gambar sedang mengikuti upacara yang wajib dilaksanakan pada hari Senin. Yang pertama yaitu sedang memasuk ke kelas. Jadi kewajiban. Nah, jadi kalau kewajiban yaitu harus menaati aturan yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan setiap pada hari Senin. Jadi siswa wajib mengikuti adanya upacara setiap Senin. Ini sedang apa anak-anak? Nah, kalau melihat gambar tersebut ada yang bersihkan kaca, terus ada yang bersihkan di sebelah, itu merupakan apa? Yaitu sedang kebersihan kelas. Merupakan apa di sana? Hak atau kewajiban? Nah, jadi jawabannya adalah kewajiban. Melaksanakan suatu kewajiban yaitu adanya kebersihan kelas atau fasilitas ataupun di musola ataupun di dalam kelas ataupun di luar itu merupakan adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, ngapain ini? Kalau melihat gambar tersebut,
Nah, kalau melihat gambar tersebut ini sedang ngapain? Yaitu sedang kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan. Itu siswa gunanya apa? Yaitu gunanya kewajiban. Nah, siswa itu wajib menjaga lingkungan, terus kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan itu siswa wajib. Nah, ini apa, anak-anak? Itu ada yang kerja bakti, yang kedua ada yang bersihan, baik guru dan juga siswa. Yang keempat ini ada yang mengantarkan orang yang sedang sakit kakinya ini ya. Ini merupakan wujud adalah kewajiban asasi manusia. Dalam istilahnya itu gotong royong atau tolong menolong. Nah, makna kewajiban asasi manusia. Nah, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan yang tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh mendahulukan antara hak dan kewajiban. Jika mendahulukan haknya tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan, itu akan tidak sejalan dengan seiringnya waktu dan itu akan bertentangan. Jika mendahulukan hak tapi kewajibannya ditinggalkan, itu tidak akan sesuai dengan apa yang jadi keinginan. Nah, itu ya contoh kalau hak dan kewajiban ini di dalam sekolah itu mencari ilmu. Yang kedua hak yaitu mendengarkan terus menulis, itu merupakan hak kewajiban yang ada di sekolah. Saya nanya apa itu hak? Nana, hak itu adalah diberikan kepada individu untuk melaksanakan. Hak itu merupakan adalah melaksanakan suatu yang diinginkan. Jadi hak itu adalah melaksanakan yang harus kita diinginkan. Namun menurut KBBI itu hak sesuai dengan aturan atau peraturan yaitu universal atau melekat sejak lahir baru ada hak. Ya, menurut pengertian dari beberapa ahli ada dua. Ada dua yang saya sampaikan yaitu Surdjono Sukanto, yang dua Prof. Dr. Notonegoro. Intinya di sana adalah nomor satu menurut Surdjono Sukanto adalah hak menjadi relatif, yaitu hak absolut yang mencakup kepribadian, hak milik, hak dan kekeluargaan. Kalau menurut Prof. Dr. Notonegoro yaitu adalah menerima dan melaksanakan, yang seharusnya hal ini tidak dapat dipindahkan kepada individu. Jadi setiap orang punya hak dan tidak boleh dimiliki orang lain. Itu intinya ya. Nah, apa itu kewajiban? Nah, kalau menurut KBBI yaitu kewajiban yang harus kita laksanakan atau menjadi keharusan. Jadi wajib sifatnya. Contoh sholat, contoh mau sekolah itu wajib. Contoh orang tua memaksakan anak untuk bekerja itu tidak boleh. Itu kewajiban untuk anak tersebut untuk disekolahkan. Seperti itulah contohnya. Nah, ada beberapa ahli yang memberikan pandangan khusus mengenai kewajiban. Ada dua, yaitu Prof. RM Sukanto Notonegoro. Yang kedua John Salmut. Intinya di sana pertama adalah melaksanakan penuh tanggung jawab. Nah, yang kedua adalah dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan akan kena sanksi. Contohnya kalau menurut John Salmut ini melanggar aturan lalu lintas. Ketika melanggar maka akan kena sanksi. Seperti itulah contohnya. Kalau suatu kewajiban jika dilanggar. Nah, contoh hak ini ada beberapa item yaitu ada 10 ya. Coba kita perhatikan anak. Yang pertama hak menggunakan fasilitas sekolah seperti tadi yang disampaikan gedung perpustakaan, gedung laboratorium dan juga ruang sekolah itu merupakan fasilitas yang sudah disediakan hak untuk menggunakannya. Terus lanjut yaitu hak mendapatkan perlindungan keamanan. Jadi tidak boleh ada kekerasan di sekolah. Tidak boleh membuli antara siswa antara satu dengan yang lain.
Selanjutnya nomor 4, hak ikut organisasi, yaitu pendewasaan untuk generasi, untuk menjadikan suatu kepemimpinan yang akan menjadi masa depan. Hak dilakukan secara adil, yaitu tanpa memandang perbedaan jenis, suku, atau latar belakang. 6, hak mendapatkan beasiswa. Jadi siswa itu harus mendapatkan beasiswa berupa siswa yang berprestasi itu mendapat hak ya. 7, yaitu hak bimbingan dan konseling. Jika ada siswa yang melanggar, maka siswa tersebut akan dibimbing oleh guru BK. Contohnya sering bolos. Nah, itu contohnya sering bolos, dan juga ada ketidakaktifan siswa masuk sekolah. Itu maka guru BK berhak membimbing siswa tersebut. 8, hak memperoleh izin saat berhalangan hadir. Jika sakit, anak-anak ini mendapatkan hak untuk tidak masuk. Dan juga ada lagi hal-hal yang tidak hal-hal memperoleh saat berhalangan atau acara, tetapi dengan membuktikan surat izin, pemberitahuan atau sakit atau pergian, itu siswa harus memberitahukan kepada bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. 9, mendapatkan pemeriksaan kesehatan saat sakit di sekolah. Jadi sekolah itu menyediakan fasilitas adanya UKS. Ketika anak sakit, maka sudah disediakan adanya UKS tentang adanya kesehatan. 10, hak beribadah sesuai dengan agama. Jadi siswa ini tidak boleh membedakan antara agama satu dengan yang lain sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Setiap seseorang memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinan. Nah, itu merupakan tidak boleh menghalangin atau agama yang lain sedang menjalankan ibadah. Itu tidak boleh ya. Contoh kewajiban yaitu sopan santun, mematuhi aturan tata tertib yang sekolah, yaitu menghormati bapak dan ibu guru dan juga menghargai teman, itu kewajiban. Merawat fasilitas, contohnya tadi lingkungan atau kebersihan baik di dalam kelas maupun di luar, itu merupakan menjaga dan merawat adanya fasilitas. 5, menjaga kebersihan sekolah, itu harus benar-benar dijaga. 6, menyiapkan kebutuhan sekolah, yaitu 7, datang sekolah dan tepat waktu. 8, disiplin mengikuti kegiatan sekolah. Kegiatan apapun yang ada di sekolah, jika ada suatu peraturan, maka siswa wajib melaksanakan dan tidak boleh melanggar. 9, bertanya kepada guru dengan sopan. Jika siswa ngomong kepada guru harus sopan, santun dalam etika atau bertanya. 10, mematuhi kewajiban pembayaran biaya sekolah. Sekolah di sini tidak gratis ya, namun itu pembayaran wajib harus dibayarkan. Dibayar oleh siswa. Terima kasih dari pemateri hari ini yang disampaikan oleh saya. Jika ada kekurangan ataupun apa, kita lanjut minggu depan. Assalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.